Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pembelajaran sastra. Pada minggu ketiga ini, kita akan mempelajari terkait dengan unsur ilmu dalam pembelajaran sastra. Baik, kita akan melihat 5 hal ya. Lihat, 5 unsur ilmu dalam pembelajaran sastra itu yang pertama adalah ilmu sastra, psikologi, didaktik metodik, penilaian, dan kurikulum. Kelima unsur ini menjadi penting dalam pembelajaran sastra karena kelima hal ini sangat berkaitan untuk mencapai tujuan pembelajaran sastra itu. Baik, ada pertanyaan kuis untuk Anda? Kuis ini silakan dijawab pakai e-learning ya. Soal yang pertama, jelaskan mengapa terdapat unsur ilmu dalam pembelajaran sastra. Saya ulangi, jelaskan mengapa terdapat unsur ilmu dalam pembelajaran sastra. Sudah bisa menjawab ya. Kita lanjut membahas unsur ilmu tersebut. Ilmu yang pertama yaitu ilmu sastra. Ada 3 cabang dalam ilmu sastra, yaitu teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Nah, ketiga cabang ini merupakan hal yang perlu dikuasai guru dalam konsep ilmu sastra. Mengapa? Karena ketiga hal ini berkaitan dengan penguasaan secara materi yang akan diajarkan oleh guru kepada peserta didik. Maka, keilmuan ini harus dikuasai agar apa yang disampaikan dapat menjadi bekal pengetahuan dan juga mencapai apresiasi sastra. Masuk ilmu yang kedua adalah psikologi. Keilmuan yang kedua, psikologi memang terlihat begitu jauh, tetapi jika Anda pahami konsep keilmuan psikologi ini diperlukan oleh semua guru dalam lapisan tidak hanya mengajar sastra, tapi juga mengajar keilmuan lain. Ya. Secara konsep, psikologi itu diartikan ilmu jiwa. Jadi bagaimana ini dapat diajarkan mengetahui keilmuan jiwa seorang manusia. Kalau dalam psikologi sastra yang akan dipelajari, yang akan dipahami adalah kejiwaan tokoh di dalam karya sastra. Nah, maka ini perlu dipahami untuk dikuasai seorang guru agar mampu mengenal karakteristik peserta didik sehingga dapat mengajar dengan cara yang tepat, menggunakan metode yang tepat seperti itu. Kita lanjut untuk keilmuan yang ketiga adalah didaktik metodik. Ini sangat kaitannya dengan kompetensi guru pada bidang pedagogik ya. Kenapa saya anggap seperti itu? Karena keilmuan ini adalah konsep penguasaan guru terhadap metode pembelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten yang berhubungan dengan pikiran peserta didik. Maka keilmuan ini tentu sangat penting dikuasai oleh semua guru, bukan guru yang mengajarkan bahasa Indonesia atau yang mengajarkan sastra saja. Jadi didaktik metodik sebenarnya keilmuan yang harus dikuasai oleh semua guru. Karena apa? Karena seorang guru yang baik tentu guru yang kenal dengan peserta didiknya dan tahu bagaimana cara mengajarkan dengan tepat. Anda bisa membaca lebih lanjut di PowerPoint saya nanti terkait dengan didaktik metodik itu seperti apa. Karena didaktik itu juga sebuah teknik pembelajaran. Lalu nanti kalau ditanya didaktik metodik itu disiplin ilmiah yang menjawab pengetahuan, keterampilan sikap yang diberikan guru kepada siswa. Seperti itu ya. Kita masuk kepada soal kuis yang kedua. Siap-siap ya. Yang tadi sudah menjawab kuis yang pertama. Yang kedua, unsur ilmu apakah yang paling penting dalam pembelajaran sastra? Nah, dari 5 unsur tadi, menurut Anda, unsur ilmu apakah yang paling penting dalam pembelajaran sastra? Oke, kita lanjutkan untuk membahas ilmu yang ketiga. Ilmu yang ketiga adalah evaluasi. Tapi kenapa di sini saya tuliskan apresiasi dulu untuk mengingatkan terkait dengan pembelajaran sastra ya. Pembelajaran sastra tujuannya adalah mencapai apresiasi sastra. Nah, kaitannya dengan mencapai apresiasi sastra ini, maka ada 3 unsur dalam apresiasi tadi, kognitif, emotif, dan aspek evaluatif. Nah, kita akan fokuskan pada aspek evaluatif di sini. Pada bagian aspek evaluatif dalam apresiasi itu terkait bagaimana siswa mampu menilai karya sastra itu, baik buruknya, indah atau tidaknya, sesuai atau tidak. Namun, dalam pembelajaran sastra, konsep evaluasi yang dikuasai guru adalah terkait dengan teknik penilaian untuk melihat ketercapaian dari tujuan pembelajaran sastra. Nah, untuk melihat apakah sudah tercapai apresiasi sastra atau tidak, seorang guru dapat membuat soal atau jenis tes yang bervariasi, kemudian juga membuat rubrik penilaian yang tepat sehingga bisa mengukur tidak secara subjektif tetapi secara objektif seperti itu. Kita masukkan ilmu yang kelima yaitu kurikulum. Posisinya mungkin di akhir, tapi kurikulum ini menjadi sangat penting
untuk dikuasai oleh seorang pendidik sebagai sebagai arahan, pedoman, tujuan untuk mengetahui apa yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kalau secara konsep, Anda bisa membaca kurikulum itu adalah perangkat mata pelajaran yang diberikan oleh sebuah lembaga yang berisi rancangan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, terkait dengan ini, tentu seorang guru harus bisa menguasai, memahami apa yang terdapat dalam kurikulum, mengikuti aturan yang ada, sehingga yang diajarkan tidak jauh atau tidak melenceng dan tercapai juga harapan dalam pembelajaran sastra itu. Baik, definisi yang lain bisa Anda baca lebih lanjut. Untuk keilmuan sastra seperti itu bisa di ilmu-ilmu tadi ya, supaya bisa dapat dipahami. Kita masuk pada soal kuis yang ketiga. Bagaimanakah bentuk keterkaitan unsur ilmu tersebut dalam pembelajaran sastra? Nah, yang dimaksud tadi keterkaitan kelima unsur tadi ya. Anda diminta menjelaskan keterkaitan 5 unsur tadi, yaitu ada ilmu sastra, psikologi, didaktik, metodik, evaluasi, dan kurikulum. Selamat menjelaskan. Baik, sebagai penutup saya akan berikan kesimpulan. Ilmu sastra, psikologi, didaktik metodik, penilaian, dan kurikulum merupakan unsur keilmuan yang diterapkan dalam pembelajaran sastra sebagai suatu hal yang kompleks. Setiap unsur memiliki peran dalam tercapainya pembelajaran sastra yang bermakna. Artinya, pengajar, guru harus mampu mengoptimalkan semua unsur dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Jadi, selamat belajar untuk menjadi guru yang terbaik ya. Sebagai kesimpulan, itu tadi yang dapat saya sampaikan, dan materi hari ini saya akan tutup dengan sebuah penguatan untuk Anda. Bebas kata yang terucap tak selamanya ada, tetapi bekas kasih yang tersampaikan akan mengena. Menyuguhkan ketulusan pada setiap penerima rasa adalah tantangan jiwa. Mengajarkan keteguhan untuk mencintai kebaikan dan kedewasaan perlu ada. Lalu, mengajarkan sastra itu dapat menampung semua molekul keilmuan. Yang terpenting, ramulah ia menjadi sajian yang menyenangkan. Selamat meramu, selamat belajar. Jangan lupa kuisnya dikerjakan ya. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.